selamat datang di podcast Suarakan Konservasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Charlene sebagai host di acara ini. Dan hari ini kita akan membahas tentang dua spesies yang sangat istimewa, yaitu kakapo dan merak hijau. Untuk membantu kita dalam memahami dua spesies ini, kita akan berbincang bersama dengan Mbak Indah, seorang penjaga kebun binatang yang ahli dalam merawat satwa langka, dan Mas Rey, seorang petugas konservasi yang berdedikasi. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Oke, yang pertama-tama, mari kita fokus pada kakapo. Mas Rey, bisakah kamu memberitahu kita apa itu hewan kakapo dan bagaimana taksonominya atau klasifikasi pada hewan kakapo tersebut? Tentu Karlin, kakapo sendiri itu adalah burung yang biasanya ditemukan di Selandia Baru. Mereka adalah burung terbesar yang tidak bisa terbang dan juga salah satu spesies yang terancam punah berdasarkan daftar merah IUCN. Kakapo sendiri itu memiliki bulu hijau yang indah dan suara yang unik. Dan taksonominya itu dan klasifikasinya itu kerajaan, yang pertama itu kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Apes, ordonya itu Pisciformes, familinya itu Strigopidae, genusnya itu Strigops, dan spesiesnya itu Strigops acropinus. Wow, ternyata hewan kakapo ini terancam punah di daftar merah IUCN ya teman-teman. Nah, selanjutnya, mengapa sih hewan kakapo ini sangat penting untuk kita lindungi? Kakapo sendiri itu sangat penting untuk dilindungi karena adalah salah satu spesies burung yang paling terancam punah di dunia. Kakapo memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Wah, menarik sekali ya teman-teman. Nah, bagaimana sih status konservasi hewan kakapo saat ini? Sayangnya jumlah kakapo sendiri itu sangat terbatas. Saat ini hanya ada 200 ekor kakapo yang masih hidup di dunia ini. Namun upaya konservasi sendiri itu yang dilakukan oleh pemerintah Selandia Baru yang organisasi konservasi telah membantu dalam menjaga keberlangsungan proses ini. Waduh, kasihan banget ya, ternyata hewan kakapo ini sangat terbatas teman-teman. Nah, kapan sih kakapo menjadi terancam punah? Kakapo setelah menghadapi ancaman punah selama berabad-abad, tetapi upaya konservasi serius ini dimulai pada abad ke-20. Waduh, kasihan sekali ya. Apa yang dilakukan untuk melindungi mereka? Ada beberapa upaya konservasi yang dilakukan. Yang pertama itu program penangkaran, yang kedua itu pemulihan habitat, dan yang terakhir itu ada edukasi publik. Oke, terima kasih banyak Mas Rey, informasinya sangat menarik dan kita bisa ketahui bersama teman-teman bahwa ternyata hewan kakapo saat ini sedang dalam kategori critical endangered atau krisis ya. Nah, selanjutnya mari kita beralih ke merak hijau. Mbak Indah, apa yang kamu ketahui tentang merak hijau dan bagaimana taksonominya atau klasifikasi pada hewan merak hijau tersebut? Baik, jadi di sini saya menjelaskan tentang merak hijau. Merak hijau itu adalah salah satu burung terindah di dunia. Mereka itu mempunyai bulu berwarna-warni yang mempesona dan juga ekor yang panjang. Merak hijau itu juga terdaftar dalam sebagai spesies rentan di IUCN Red List. Mereka mempunyai kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Apes, ordo Galliformes, famili Passinidae, genusnya Pavo, dan spesiesnya Pemuticus. Wow, teman-teman, ternyata burung merak hijau dan hewan kakapo ini mereka sangat terancam punah ya teman-teman di daftar merah IUCN. Nah, selanjutnya mengapa sih merak hijau itu sangat penting untuk kita lindungi? Merak hijau penting untuk dilindungi karena mereka itu adalah simbol keindahan dan keberuntungan dalam budaya banyak negara. Kami itu juga berperan penting loh dalam menjaga ekosistem mereka. Wow, menarik sekali. Di mana sih merak hijau ini ditemukan?
Merak hijau itu ditemukan di berbagai wilayah. Contohnya di Asia ini adalah di Indonesia dan Malaysia dan juga Thailand. Kapan merak hijau menjadi terancam punah? Merak hijau itu terancam punah selama beberapa dekade terakhir akibat hilangnya habitat mereka dan perburuan ilegal. Aduh, kasihan sekali ya teman-teman. Apa sih tantangan terbesar dalam konservasi merak hijau ini? Salah satu tantangan terbesar dalam konservasi merak hijau ini adalah hilangnya habitat aslinya. Deforestasi dan perubahan perburuan ilegal telah mengancam populasi merak hijau. Namun, berkat upaya konservasi dan kesadaran masyarakat, langkah-langkah dilakukan untuk melindungi spesies ini. Waduh, ternyata burung merak hijau ini adalah burung yang hilang habitat alaminya teman-teman. Nah, kan burung merak hijau kan sudah mengalami kehilangan habitatnya. Nah, bagaimana sih upaya konservasinya dilakukan untuk melindungi hewan merak hijau ini? Upaya konservasi yang kita lakukan itu melibatkan perlindungan habitat, penegakan hukum yang ketat terhadap perburuan ilegal, dan program pelestarian populasi. Oh, ternyata begitu ya upayanya. Wow, sangat menarik sekali burung merak hijau sama burung kakapo. Nah, teman-teman, ternyata burung merak hijau sama burung kakapo ini termasuk dalam daftar merah IUCN. Nah, terima kasih Mas Rey dan Mbak Indah atas pengetahuan yang berharga tentang kakapo dan merak hijau. Kedua spesies ini memang membutuhkan perhatian dan perlindungan kita ya teman-teman. Jangan lupa untuk berbagi informasi ini kepada teman-teman dan mari kita bersama-sama menjaga keberlangsungan alam kita dan mari kita melestarikan spesies-spesies langka. Nah, kesimpulan dari podcast ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang status konservasi kakapo dan merak hijau serta upaya yang akan dilakukan untuk melindungi mereka. Teman-teman, di sini kami memiliki pesan untuk teman-teman bahwa kita semua memiliki peran untuk melindungi spesies yang terancam punah. Dengan mempelajari lebih lanjut tentang mereka dan mendukung upaya konservasi, kita dapat membantu memastikan masa depan yang lebih cerah bagi burung-burung langka ini. Nah, bergabunglah dengan kami di episode berikutnya untuk mempelajari lebih lanjut tentang upaya konservasi yang dilakukan untuk melindungi burung-burung langka ini. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa.